Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Gatamala Agrinawa, perkenalkan saya Sri Sugiharti Putri dari program studi akuntansi Sekolah Vokasi IPB University dengan NIM J0414221150. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa itu Pancasila sebagai ideologi negara beserta fungsi-fungsi Pancasila sebagai ideologi negara, dan saya juga akan menjabarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai ideologi negara dalam kehidupan sehari-hari. Setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang memuat nilai-nilai luhur sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila merupakan sebuah ideologi yang bersifat terbuka. Artinya, Pancasila senantiasa bergerak seiring dengan perkembangan aspirasi masyarakat yang sesuai dengan dinamika kehidupan bangsa Indonesia dan tuntutan perkembangan zaman. Nilai dasar Pancasila adalah asas-asas yang diterima sebagai dalil yang bersifat mutlak. Nilai-nilai dasar dari Pancasila terdiri dari nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Pertama-tama di sini saya akan membahas fungsi-fungsi dari nilai dasar Pancasila. Yang pertama, fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Makna Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa adalah Pancasila merupakan pemberi petunjuk dalam mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin bagi masyarakat yang beraneka ragam. Ada 3 fungsi pokok Pancasila sebagai pandangan hidup dalam kehidupan bernegara, yaitu mempererat bangsa Indonesia, memelihara dan mengukuhkan persatuan dan kesatuan, membimbing dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya, dan menyoroti kenyataan yang ada dan mengkritisi upaya perwujudan cita-cita yang terkandung dalam Pancasila. Yang kedua, fungsi Pancasila sebagai dasar negara atau dasar filsafat. Pengertian Pancasila sebagai dasar negara adalah Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum dan dasar penyelenggaraan negara. Makna Pancasila sebagai dasar negara secara rinci yaitu sebagai berikut. Pancasila sebagai dasar negara merupakan sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum di Indonesia. Yang kedua, mewujudkan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara, baik hukum dasar tertulis maupun hukum tidak tertulis. Yang ketiga, berisi norma yang mengharuskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 atau Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya mengandung kewajiban pemerintah dan penyelenggaraan hal lain negara, termasuk partai politik untuk memegang teguh nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, merupakan sumber semangat bagi Undang-Undang Dasar 1945. Fungsi ketiga dari Pancasila sebagai ideologi bangsa. Menurut Frans Magnisuseno, dalam arti sempit, pengertian ideologi adalah gagasan atau teori menyeluruh tentang makna hidup dan nilai-nilai yang menentukan mutlak bagaimana manusia harus hidup dan bertindak. Fungsi Pancasila sebagai ideologi bangsa yaitu mempersatukan bangsa, memelihara dan mengukuhkan persatuan dan kesatuan, membimbing dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya. Ketiga, memberikan tekad untuk memelihara dan mengembangkan identitas bangsa dan menyoroti kenyataan yang ada dan kritis terhadap upaya perwujudan cita-cita yang terkandung dalam Pancasila. Selanjutnya, saya akan membahas contoh-contoh penjabaran nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara dalam kehidupan sehari-hari. Ada 4 contoh yang akan saya tuliskan dalam penjabaran setia pada Pancasila ke-1. Yang pertama, menghormati pemeluk agama lain yang sedang beribadah. Kedua, mengedepankan sikap toleransi antar umat beragama. Yang ketiga, tidak memaksakan agama tertentu kepada orang lain. Dan yang keempat, ikut menjaga keamanan peringatan hari besar agama lain. Selanjutnya dalam sila kedua, pertama,
kita harus menghormati hak asasi orang lain. Yang kedua, mengakui persamaan derajat sesama manusia. Yang ketiga, terlibat dalam kegiatan sosial yang sifatnya sukarela. Dan yang keempat, ikut memberikan pertolongan kepada korban-korban bencana alam. Selanjutnya, contoh-contoh penjabaran dari sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Yang pertama, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Kedua, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Ketiga, menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan, serta keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. Keempat, cinta tanah air dan mengembangkan nama Indonesia dengan prestasi. Selanjutnya, contoh penjabaran pada sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu yang pertama, menghargai keputusan yang diambil melalui musyawarah. Kedua, mengikuti pemilihan umum. Ketiga, mendengarkan dan menghargai saran atau kritik dari orang lain. Dan yang keempat, menghormati orang lain yang sedang memberikan pendapat. Dan contoh penjabaran dari sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu yang pertama, menghormati hak-hak orang lain. Kedua, menerapkan sikap adil terhadap sesama. Ketiga, menghemat penggunaan listrik dan rajin menabung. Dan yang keempat, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jadi, itu dia contoh penjabaran dari nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kesimpulannya, sikap setia terhadap Pancasila dapat ditunjukkan dengan menerapkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila pada kehidupan sehari-hari, serta tunduk dan patuh terhadap peraturan-peraturan atau hukum di bawah Pancasila. Itu juga sudah dikatakan setia terhadap Pancasila. Beberapa indikator seorang warga negara dikatakan setia kepada Pancasila. Yang pertama, memahami nilai-nilai dalam Pancasila sekaligus mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Menjadikan Pancasila sekaligus mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, senantiasa mengembangkan nilai-nilai Pancasila. Konseptual serta nilai-nilai tentang Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bagi setiap warga negara Indonesia adalah kewajiban dan mengimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara adalah keharusan. Kewajiban tersebut merupakan konsekuensi formal sekaligus konsekuensi logis karena Pancasila adalah dasar negara kita. Maka dalam posisi kita sebagai warga negara harus menjunjung tinggi dan setia kepada Pancasila. Jadi, dengan adanya pendidikan Pancasila, diharapkan generasi muda tidak tercabut dari akar budayanya sendiri dan generasi muda memiliki pedoman atau kaidah penuntun dalam berpikir serta bertindak dalam kehidupan sehari-hari dengan berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Sekian penjabaran dari nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.